Assalamualaikum Sobat Bio. Di video kali ini kita akan melakukan eksperimen uji coba cara kerja enzim yang seru banget loh. Tapi sebelum itu kita kenalan dulu ya. Kenalin, aku Dimas. Hai, aku Arvita. Halo, aku Resi. Hai, aku Revi. Nah, kita semua adalah mahasiswa Tadris Biologi IAIN Metro. Sebelum melakukan eksperimen cara kerja enzim, kita wajib tahu dulu nih kajian teori dari enzim. Simak penjelasan berikut ini ya. Enzim merupakan senyawa kimia berupa protein atau biomolekul yang tersusun atas rantai polipeptida, baik itu terdiri dari satu atau lebih polipeptida. Peran enzim sebagai katalis yaitu membantu mempercepat reaksi biologis, namun tidak merusak bentuk dan struktur enzim tersebut. Jadi gitu loh teman-teman, jadi paham kan apa itu pengertian enzim? Nah, materi yang kedua yaitu sifat-sifat enzim. Ada banyak banget loh sifat enzim. Pertama, enzim adalah protein. Jadi, enzim dapat rusak pada suhu yang tinggi dan dipengaruhi oleh pH. Kedua, biokatalisator atau hanya dihasilkan oleh sel-sel makhluk hidup yang digunakan untuk mempercepat proses reaksi. Ketiga, bekerja secara khusus. Artinya, enzim tertentu hanya dapat mempengaruhi reaksi tertentu, tidak dapat mempengaruhi reaksi lainnya. Keempat, dapat digunakan berulang kali. Maksudnya, satu molekul enzim dapat bekerja berkali-kali selama enzim itu tidak rusak. Kelima, rusak oleh panas. Nah, berarti enzim rusak oleh panas karena merupakan suatu protein. Rusaknya enzim ini disebut dengan denaturasi ya. Keenam, tidak ikut bereaksi. Enzim diperlukan untuk mempercepat reaksi namun tidak ikut bereaksi. Dan yang ketujuh, bekerja dapat balik. Artinya, enzim dapat menyusun dan juga dapat menguraikan senyawa. Tahu nggak sih teman-teman, di enzim itu ada yang namanya substrat loh. Ada yang tahu apa itu substrat? Substrat adalah tempat menempelnya sisi aktif pada enzim yang akan dirubah menjadi produk. Nah, cara menempelnya itu terbagi menjadi dua. Yang pertama, teori gembok dan kunci, dan kedua, teori terinduksi. Cara kerja enzim teori gembok dan kunci yaitu enzim dan substrat akan bergabung bersama membentuk kompleks, yaitu seperti kunci yang masuk ke dalam gembok, di mana enzim digambarkan sebagai kunci dan substrat digambarkan sebagai gembok. Nah, untuk cara yang kedua yaitu cara kerja enzim teori terinduksi, di mana sisi aktif enzim bersifat fleksibel sehingga dapat berubah bentuk menyesuaikan bentuk substratnya. Nah, gimana? Udah paham kan sama penjelasan tadi? Tadi teman-teman udah tahu kan kalau salah satu sifat enzim itu dipengaruhi oleh suhu dan juga pH. Gimana kalau kita uji coba? Apakah benar enzim itu dipengaruhi oleh suhu dan juga pH? Mari kita mulai eksperimennya. Tujuan eksperimen. Tujuan yang pertama, mengetahui pengaruh suhu dan pH terhadap cara kerja enzim. Yang kedua, membandingkan cara kerja enzim katalase pada hati ayam dan daun pepaya. Sebelum melakukan eksperimen, gunakanlah alat pelindung diri berupa jas laboratorium, sarung tangan karet, dan juga masker. Untuk langkah yang pertama, kita hancurkan hati ayam mentah secukupnya dengan mortir dan stamper. Setelah itu, encerkan hati ayam dengan air secukupnya. Setelah hati ayam hancur, langkah selanjutnya
ambil sebanyak 20 tetes hati ayam yang sudah dihancurkan tadi ke dalam tabung reaksi dan diberi tanda atau diberi label sebagai sampel kontrol suhu ruang dan diberi nama tabung 1. Selanjutnya, ambil lagi sebanyak 20 tetes hati ayam dan dimasukkan ke dalam tabung reaksi yang berbeda dan diberi nama sebagai sampel kontrol suhu panas dan diberi nama tabung 2. Langkah selanjutnya, siapkan 2 tabung reaksi baru dan masing-masing tabung diisi 1 mili H2O2. Kedua tabung reaksi tersebut diberi label tabung 3 dan tabung 4. Untuk langkah selanjutnya, tabung 1 yang berisi 20 tetes hati ayam tadi dituangkan ke tabung 3 dan lihat bagaimana reaksi gelembungnya serta catat perubahan apa yang terjadi. Setelah hati ayam dicampurkan dengan 1 mili larutan H2O2, masukkan bara api yang ada pada lidi ke dalam tabung campuran tersebut dan lihat reaksinya serta catat apa yang terjadi pada hati ayam tersebut. Langkah selanjutnya, pada tabung 2 yang berisikan 20 tetes hati ayam dengan kontrol suhu panas dipanaskan di atas lampu bunsen hingga panas dan mendidih. Kemudian tuanglah ke tabung 4 dan perhatikan reaksi gelembung yang dihasilkan. Setelah itu diberi perlakuan yang sama seperti tabung sebelumnya. Dimasukkan bara api ke dalam tabung campuran 2 dan 4 dan amati apa yang terjadi. Untuk langkah yang pertama, ambil sebanyak 20 tetes hati ayam yang sudah kita hancurkan tadi dan ditetesi KOH sebanyak 5 tetes dan diberi label nama tabung 5 pH basah. Selanjutnya, pada tabung yang berbeda, ambil sebanyak 20 tetes hati ayam dan ditetesi HCl sebanyak 5 tetes, serta diberi label nama tabung 6 pH asam. Jadi, ada 2 tabung yang berisikan 20 tetes hati ayam dan diberi larutan yang berbeda, di mana tabung 5 itu diberi larutan KOH sebanyak 5 tetes sebagai indikator pH basah, dan tabung ke-6 itu diberi HCl sebanyak 5 tetes sebagai indikator pH asam. Setelah itu, tuangkan 1 mili H2O2 ke 2 tabung reaksi yang berbeda dan diberi label tabung 7 dan tabung 8. Selanjutnya, campurkan tabung 5 yang berisi 20 tetes hati ayam yang sudah larut dengan KOH ke tabung 7. Setelah itu, amati reaksi gelembungnya dan dicatat hasilnya. Setelah dicampurkan, masukkan bara api menggunakan lidi yang sudah dibakar ke tabung campuran tersebut dan dilihat bagaimana reaksinya serta catat. Setelah melakukan uji coba pada tabung 5 dan 7, lakukan hal yang sama pada tabung 6 dan 8, di mana tuang campuran tabung 6 yang berisi hati ayam dan campuran HCl ke tabung 8 yang berisi H2O2. Lalu, lihat bagaimana reaksi gelembungnya. Langkah selanjutnya, masukkan bara api menggunakan lidi yang sudah dibakar ke tabung campuran 6 dan 8, serta amati bagaimana reaksinya dan catat hasilnya. Setelah mengamati reaksinya, catatlah di tabel berikut ya. Yang pertama, daun pepaya dihancurkan dengan menggunakan mortir dan juga stamper. Kemudian, ambillah 20 tetes daun pepaya sebagai sampel kontrol suhu ruang. Masukkan ke dalam tabung 1. Yang ketiga, ambillah 20 tetes daun pepaya sebagai kontrol suhu panas, masukkan ke dalam tabung 2. Yang keempat, tuanglah sebanyak masing-masing 1 mili H2O2 ke dalam 2 tabung reaksi yaitu tabung 3 dan juga 4. Yang kelima,
tuanglah tabung 1 ke dalam tabung 3 dan lihat reaksinya. Masukkan bara api ke dalam campuran tabung 1 sampai tabung 3 dan lihat reaksinya. Yang ketujuh, panaskanlah tabung 2 di atas lampu bunsen hingga mendidih. Kemudian, tuang ke dalam tabung 4 dan lihat reaksinya. Yang terakhir, masukkan bara api ke tabung campuran 2-4, kemudian lihatlah reaksinya. Yang pertama, ambillah 20 tetes daun pepaya dan teteskan KOH sebanyak 5 tetes, masukkan ke dalam tabung 5 dengan pH basah. Lalu, ambillah 20 tetes daun pepaya dan teteskan HCl sebanyak 5 tetes, masukkan ke dalam tabung 6 dengan pH asam. Yang ketiga, tuanglah masing-masing 1 mili H2O2 ke dalam tabung reaksi yaitu tabung 7 dan tabung 8. Yang keempat, tuanglah campuran tabung 5 dengan tabung 7, kemudian lihatlah reaksinya. Selanjutnya, masukkan bara api menggunakan lidi yang sudah dibakar ke tabung campuran 5 sampai dengan 7 dan dilihat serta amati bagaimana reaksinya. Kemudian, tuanglah campuran tabung 6 dengan tabung 8 dan lihatlah reaksinya. Selanjutnya, masukkan bara api menggunakan lidi yang sudah dibakar ke tabung campuran 6-8 dan dilihat serta amati bagaimana reaksinya. Setelah mengamati reaksinya, catatlah di tabel berikut ini ya. Kesimpulan eksperimen. Kesimpulan dari eksperimen yang sudah kita lakukan adalah sebagai berikut. Pertama, gelembung yang terbentuk pada percobaan adalah reaksi dari enzim katalase yang menguraikan H2O2 menjadi oksigen dan hidrogen atau air, sehingga terciptalah gelembung. Kedua, percikan api yang terbentuk adalah pembuktian adanya oksigen yang terbentuk, karena sifat oksigen adalah mudah terbakar. Ketiga, cara kerja enzim dipengaruhi oleh suhu. Jika suhu tinggi, maka enzim tidak dapat bekerja dengan baik atau bahkan mengalami denaturasi. Keempat, cara kerja enzim juga dipengaruhi oleh pH atau derajat keasaman. Jika pH terlalu tinggi atau basa dan terlalu rendah atau asam, enzim akan mengalami denaturasi. Kelima, enzim katalase yang terkandung dalam hati ayam lebih banyak dibandingkan dengan yang terkandung dalam daun pepaya. Hal inilah yang menyebabkan perbedaan reaksi enzimatis pada hati ayam lebih kuat daripada reaksi enzimatis yang terkandung dalam daun pepaya. Terima kasih sudah menonton video ini ya teman-teman. Semangat terus belajarnya dan sampai jumpa di video selanjutnya.